Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Waalaikumsalam. selamat berjumpa kembali di channel Komar TV. Pada saat ini saya sedang di Bogor. Sengaja saya berkunjung ke Profesor Didin S. Damanhuri untuk berbincang-bincang tentang masalah yang sedang dihadapi bangsa ini sekarang ini. Assalamualaikum Bang Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Jumpa lagi dan tempatnya juga memang enak, ini sejuk. Iya. Untuk Tiga pohon. untuk membicarakan hal-hal yang Ya. ada hot. Nah ini kan Kang Didin, kan sekarang ini saya melihat kondisinya kok begitu cepat ya perubahannya ya. Ya. Tiba-tiba ada Ketua Umum Golkar mundur, tiba-tiba ada isu reshuffle, kemudian ada IKN ya kan, yang kemudian juga menimbulkan tanda tanya semua orang kita. Ya. Dan kita nggak paham ini sebetulnya apa yang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi ini setelah Prabowo dilantik. Nah, gimana Kang Didin kira-kira menurut pengamatan Kang Didin? Ya, jadi bangsa kita sekarang berada di istilahnya persimpangan jalan ya, kalau menurut saya sih. Ya, ini ada kekuatan yang ingin ke depan ini Indonesia dikelola lebih rasional, baik ekonomi maupun politik. Apakah ada di dalam pusaran pemerintahan, dan ada kekuatan lain yang ingin status quo. Nah, dari kedua prototipe persimpangan jalan yang personifikasinya juga ada, menurut saya adalah antara tren dari Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ada gejala ingin lebih rasional mengelola negara, politik, ekonomi, dan lain-lain gitu. Sementara ada tokoh yang sangat tanda petik penuh kontroversi, yang ingin memelihara satu keadaan seperti sekarang, yaitu bangsa ini penuh konflik, terbelah-belah, tetapi kemudian kita dibawa kepada sebuah pembangunan yang semacam bayangan yang kelihatannya hebat di dunia, seperti misalnya kereta cepat. Kan satu teknologi mutakhir tinggi yang Indonesia sudah ada sekarang. Bandung Jakarta itu, dan akan dilanjutkan ke Jakarta Surabaya. Bahkan sudah mulai persiapannya. Jadi yang serba mercusuar dan membanggakan juga mungkin. Nah, tetapi ada impact terhadap ketidakberlanjutan fiskal yang akhirnya menutup utang luar negeri dan bisa terjadi default. Artinya kita terancam gagal bayar di lembaga kredit internasional. Jadi dua prototipe persimpangan jalan ini nampak tidak terlalu bisa dibaca oleh kalangan publik menurut saya. Tetapi kemudian di tingkat konkretnya muncullah gejala, misalnya pernyataan Pak Prabowo yang akan melanjutkan IKN awalnya ya, sebelum ini, yaitu mengalokasikannya 16 triliun per tahun, dan mungkin sekitar 25-30 tahun. Kedua adalah faksi Gerindra yang tidak mau defisit anggaran mendekati 3%. Maksimal katakanlah hanya 2,5%. Artinya tuh mengurangi kecenderungan penumpukan utang luar negeri. Jadi sinyalnya antara lain dua hal itu saja. Kemudian bahwa Presiden terpilih Prabowo ini ingin lebih rasional lah mengelola ekonomi maupun politik nantinya. Nah, Presiden Jokowi yang merasa bahwa kekuasaannya tinggal 2 bulanan lagi mau mengakhirinya, itu kan punya pertaruhan besar adanya IKN, sehingga sekarang ada upacara 17 Agustus yang biayanya aja minimal sekitar 87 miliar. Itu hampir 2 kali lipat dengan
perayaan 17 Agustus tahun lalu. Dan itu dijawab oleh Muldoko, oleh orang kepercayaannya itu sebagai wajar gitu kan. Katanya malahan yang menikmati juga masyarakat bawah. Pokoknya dilegitimasi bahwa ini adalah sah gitu. Tapi ada pertanyaan tuh pada saya dari kalangan media. Apakah memang perayaan 17 Agustus yang besar-besaran dan wah itu, dan nanti sidang kabinet ada di sana juga, walaupun di Jakarta nanti dipimpin oleh Wapres Kiai Ma'ruf ya, itu akankah memperoleh investor yang diharapkan? Karena kalau APBN saja, bayangkan sekarang yang diumumkan aja udah 84 triliun. Dan kalau menurut saya dengan refocusing sudah sekitar 100 triliun. Itu sudah raksasa itu. Itu baru 15% menurut Presiden Jokowi dari target keseluruhan. Nah, tapi tiba-tiba ada sebuah kejutan. Ini untuk membacanya ya, yaitu yang semula Ketua Umum Golkar mendorong Ridwan Kamil karena seluruh survei jauh banget itu Anies dengan Ridwan Kamil, yaitu awalnya mau ke Jawa Barat, tiba-tiba minggu yang lalu dia bilang akan didorong ke Jakarta. Orang terperangah, kok berani-beraninya? Ternyata ada konsep yang disebut Koalisi Indonesia Maju Plus atau KIM Plus. Ya, ini koalisi yang selama ini memenangkan pemilihan Presiden Prabowo plus beberapa partai yang sedianya akan mengusung Anies Baswedan, yaitu apa? PKS itu kejutan besar ya. Kemudian Nasdem kejutan juga, lalu PKB. Sementara dalam analisis ini KIM Plus ini meninggalkan sama sekali PDIP. Nah, ini lagi dianalisis kejutan ini, lalu kemudian mengapa kok berani-beraninya ya kayak seperti PKS meninggalkan dan mau ke KIM Plus. Bahkan sebelumnya PKS ini sudah mengusung Bobi, mantunya Presiden Jokowi untuk di Sumatera Utara, calon gubernur di Sumatera Utara. Wah, jadi tapi berbagai analis mengatakan tidak lepas dari strategi yang udah klasik nih, bahwa tiga partai ini memang ada masalah tokohnya di dalam partai itu. Jadi dipreteli lah. Jadi ditekan secara kasus hukum, akhirnya mau membelot. Jadi luar biasa ini. Karena kalau DKI itu tidak ada Anies Baswedan, maka yang terjadi nanti adalah Ridwan Kamil dengan seorang independen atau kota kosong. Dan ini bukan hanya DKI. Jadi saya sudah baca bahwa ada sekian di Jawa, kecuali Jogja, itu semuanya KIM Plus. Dan beberapa di Sumatera, kemudian di Sulawesi dan sebagainya, itu sudah rupanya itu suatu strategi yang sistematis yang sudah disiapkan. Sampai pertanyaan, siapa yang menyiapkan? Pasti ini sebuah think tank yang super ya, yang sudah mendesain sedemikian cerdasnya. Nah, semua pengamat, semua analis, semua elit terperangah dengan keadaan ini. Tiba-tiba ada kejadian malam minggu kemarin, ya, itu Ketua Umum Golkar mengundurkan diri. Setelah dibedah, ketinggalan lagi nih semua pihak, wartawan, analis, para elit. Ternyata hari Jumat sebelum malam minggu itu ada pertemuan sekitar 2 jam antara Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto. Dan menurut Kompas, saya kutip ya, itu ternyata ada informasi bahwa Kejaksaan Agung sudah akan melayangkan panggilan kepada Erlangga Hartarto bahwa nanti hari Selasa akan diperiksa.
atas kasus katanya atas kasus sawit gitu loh. Nah, jadi dengan demikian kalau menurut saya hanya mereview saja bahwa penjagalan Anies dan melengsarkan Erlangga Hartarto ini adalah sebuah strategi besar dan Kimpus di berbagai daerah itu. Apa itu maknanya? Adalah supaya Presiden Jokowi itu tetap, kalau dulu awalnya kan ingin 3 periode gagal, kemudian ingin menunda 3 tahun itu dan kemudian memasang Gibran sudah berhasil kan. Yang akan terjadi adalah nanti Kaisang di provinsi mana, kemudian Bobi di Sumatera Utara, dan ada sekian kepala daerah itu atas di bawah kekuasaan, di bawah kontrol. Ya. Dan jangan lupa ada undang-undang yang merubah One Team Press namanya menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Kata orang kan ini sama aja, itu kan nama, tapi bisa saja terjadi nanti DPA itu adalah selevel presiden. Fungsinya seperti zaman sebelum amandemen. Dengan demikian ketua DPA yang kemungkinan itu adalah Pak Jokowi itu bisa mengontrol ini. Nah, kalau demikian rencana untuk ada pengelolaan ekonomi politik lebih rasional itu bisa tertunda dan atau hanya melanjutkan sama sekali apa yang sudah set up oleh Presiden Jokowi. Artinya presiden yang akan datang itu kalau itu terjadi hanya mengikuti alur saja. Ya. Tidak mempunyai kreativitas lagi. Iya. Jadi dalam perspektif kepentingan bangsa dan rakyat secara keseluruhan ada 2 pertanyaan besar. Apakah Indonesia setelah 20 Oktober akan menjadi lebih baik dengan adanya perbaikan-perbaikan, ataukah tetap status quo dengan segala macam resikonya, resiko gagal fiskal, resiko utang luar negeri menumpuk, resiko rakyat selama ini ditinggalkan ya kan, karena ketimpangan ini makin buruk kan begitu. Jadi pertanyaannya itu yang utama bagi publik sebenarnya, bukan sekedar ada Kemplos, bukan sekedar Golkar sekarang ini kan isunya bukan hanya siapa yang jadi ketua umum baru, dan ada lagi isu bahwa sebenarnya nanti Golkar akan pecah seperti waktu zaman Abu Rizal Bakri dengan Agung Laksono. Jadi kita nggak tahu itu, tapi dibalik itu kita harus bisa memetakan sebenarnya ini apa kejadian seperti ini. Jadi apa menurut Kang Didin ini kira-kira prediksinya setelah 20 Oktober setelah Prabowo? Nah ini menarik, ketika ada sidang kabinet atau ya di IKN Nusantara kan menjelang ya mungkin, yaitu di depan wartawan kan Pak Jokowi didampingi oleh Pak Prabowo. Tiba-tiba ada pertanyaan nih, Pak Prabowo gimana nasib IKN setelah pemerintahan Pak Prabowo nanti? Oh, saya akan melanjutkan kan gitu. Malahan kalau bisa tanda petik selama periode pemerintahan saya fungsi ibu kota akan jalan. Bahasanya itu loh. Saya kutip tuh. Nah, sebenarnya ada bahasa yang agak kontroversi memang. Saya sendiri mau invest katanya. Nah, saya sendiri mau invest memang ada kritik nih dari kalangan para pengkritik kritis nih. Masa presiden ikut investasi? Nggak elok. Nah, tapi oke, kita abaikan dulu, tetapi apa tafsir dari sana? Menurut saya bisa saja tafsir itu serius, bahwa memang Pak Prabowo terfight accompli dengan kejadian baru-baru ini ya, gejala-gejala politik yang tadi yang sudah kita jelaskan, yang baru-baru ini terjadi. Atau sebenarnya ya bahasanya diplomatis, kalau bisa ya selama 5 tahun pemerintahan saya akan saya tuntaskan. Bahasanya kan gitu. Tapi kalau bisa, kalau tidak ya 30 tahun itu mungkin. Nah, apa tafsirnya? Bisa saja bahwa sebenarnya ini sekarang ini ada semacam war of paradigm antara yang ingin rasional atau ingin status quo. Ya. Dan itu tergambar semua dari
fenomena gejala-gejala kemarin ya. Ya. Percepatan situasi ya. Percepatan situasi ini. Nah, apakah begini? Ini analisis ya. Apakah Pak Prabowo sedemikian lugunya ya? Kalau dia memimpin pemerintahan selama 5 tahun itu, dia berani menanggung risiko di kala pemerintahannya terjadi krisis besar seperti 98. Saya kira sudah ada dalam pikiran Ya, Pak Prabowo dan timnya. saya kira, Mengapa? ya. Lihat sekarang data BPS, kelas menengah menurun drastis jumlah maupun daya belinya. Kemiskinan meningkat. Daya beli yang miskin ekstrim, yang miskin, yang nyaris miskin, dan kelas menengah itu menurun. Bersamaan dengan naiknya kelompok super kaya. Nah, kalau itu terjadi, di mana kita terjadi deflasi juga, secara makro, 3 bulan berturut-turut, itu apa artinya? Memang ekonomi ke arah resesi, Indonesia pun. Sementara dunia pun sudah terjadi resesi di Amerika. Di Amerika sudah terjadi namanya resesi selektif. Sudah terjadi sekarang. Juga Eropa. Perang eskalasinya luar biasa di Timur Tengah maupun di Rusia. Nah, perang yang bereskalasi besar maupun Rusia dengan Ukraina, dan Ukraina sekarang sudah menguasai salah satu wilayah Rusia. Apa yang terjadi? Ini bisa terjadi krisis ekonomi global yang nanti berkombinasi dengan krisis ekonomi lokal domestik. Itu pemerintah Pak Prabowo kalau membiarkan pengelolaan APBN, membiarkan perekonomian itu menciptakan ketimpangan yang jauh lebih buruk lagi, yang akan terjadi adalah ancaman krisis seperti 98. Ya. Saya kira, Saya yakin itu timnya sudah sampai ke sana. Saya yakin Pak Prabowo tidak rela itu, tidak siap untuk itu. Oleh karena itu, pilihannya adalah memang lebih rasional saja. Jadi misalnya ya IKN diteruskan, tapi kemudian sesuai dengan kapasitas fiskal yang ada, dan memperbaiki arah pembangunan yang proyek mercusuar itu di skala prioritaskan dan memperbaiki daya beli rakyat. ya. Ketimpangan diperbaiki dan lain sebagainya. Artinya skala prioritas harus ditampilkan di situ ya. Ya, Agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. nah itu saya kira pilihannya. Saya kira di kalangan Kim Plus pun, kalangan ekonominya saya tahu di dalam itu ada, sadar itu bahwa keadaan ini buruk sadar. ya, Saya kira, perekonomian domestik maupun perekonomian global. Jadi mereka jangan sampai terlena ya oleh karena tarikan kekuasaan gitu. Yang ingin meneruskan bagaimana para elit di dalam perpolitikan maupun bisnis ini, mereka punya keuntungan gain ya. Apakah itu dengan pembangunan kereta cepat, pembangunan EKN yang besar-besaran, apakah meneruskan proyek hilirisasi berbagai subsektor pertambangan, mineral, sawit dan sebagainya, tapi meninggalkan rakyat. Saya kira dampaknya juga mereka sadar bahwa ini akan sangat buruk buat perekonomian bangsa secara keseluruhan. Jadi dengan demikian saya kira ini bukan pilihan antara Kim Plus dengan yang kontra Kim Plus, bukan. Pilihannya adalah bagaimana menyelamatkan perekonomian nasional yang terancam krisis ekonomi seperti tahun 98 dan situasi global yang penuh ketidakpastian dan tidak kondusif ya terhadap proyek-proyek mercusuar yang terus dilakukan selama ini gitu. untuk itu diharapkan agar Presiden terpilih Prabowo nanti itu rasional ya dalam rasional itu dalam pengertian kembali seperti fraksi Gerindra di DPR mengatakan tahan dulu tuh defisit anggaran itu ya paling maksimal 2,5% dari APBN atau bahkan 2,2% supaya tidak berdampak pada penumpukan utang. Lalu kemudian alokasikan buat IKN
seperti yang dikatakan cukup 16 triliun per tahun. Lalu tunda itu proyek kereta cepat Jakarta Surabaya yang akan puluhan kali lipat pendanaannya daripada Jakarta Bandung. Pasti itu. Karena ini dampaknya adalah krisis fiskal nanti. Kalau sudah krisis fiskal, daya beli rakyat, itulah yang terjadi tahun 98. Apalagi dipicu oleh situasi geopolitik global dan resesi yang sudah terjadi di Amerika dan di negara-negara Eropa. Jadi ini kita be reasonable gitu untuk semua pihak. Jadi kesimpulannya kita menunggu tanggal 20 Oktober ya. Ya, jadi oleh karena itu begini, memang kalau strategi Kimpus yang super cerdas ini menjebak, akhirnya pemerintahan menjadi tidak rasional mengelola ekonomi dan politik, ya sudah, Indonesia akan berjalan seperti selama ini dengan segala risikonya. Tapi kalau ada keberanian meyakinkan, ya, Presiden terpilih Prabowo pada tahun 20 Oktober sudah dia pegang kendali kekuasaan, meyakinkan pihak-pihak Kimpus bahwa ini harap kita memperbaiki keadaan, baik fiskal, moneter, bahkan mungkin memperbaiki sistem politik yang sangat mahal ini, yang transaksional, money politik, dan semua elit hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Mungkin harus diperbaiki, harus ada mungkin nanti modernisasi sistem politik yang bagaimana agar demokrasi tidak dimatikan di satu pihak, tapi tidak setransaksional seperti sekarang. Mungkin saya kira harus ke arah sana juga. Jangan hanya sekedar berhenti di fiskal saja, yang rasionalnya itu, sampai rasional juga dalam mengelola politik. Jadi harapan kita kepada Prabowo itu ya. Cuma memang harapan kita itu kemarin agak terganggu dengan gerakan-gerakan manuver-manuver. Ya, yang sebenarnya yang dibacanya seolah-olah ini terlepas dari masalah strategis. Padahal ini ada kaitannya. Gitu. Oke, saya kira Kang Didin ya. Baik. Cukup, sahabat. Itulah bincang-bincangan kita dengan Kang Didin. Sekian sahabat. Terima kasih Kang Didin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.